Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus kiranya menyertai kita lagi pada hari ini. Dan firman Tuhan dari Ayub pasal 42 ayat ke-5 dan ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 1 dari kisah Ayub ini disebutkan tentang siapa Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat akrab dalam persekutuannya dengan Tuhan, dan Alkitab mencatat Ayub seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan ia menjauhi kejahatan. Ayat yang kita baca dari pasal 42 ayat 5 dan 6 tadi merupakan pernyataan Ayub dalam pengenalannya akan Tuhan. Dia katakan kalau selama ini dia hanya dengar dari orang tentang Allah, sekarang dia matanya sendiri memandang Allah. Dia mengalami, sehingga pemahaman Ayub tentang Allah sungguh-sungguh dihidupkan oleh pengalaman yang nyata, saudara. Tuhan mengizinkan banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi dalam kehidupan Ayub. Pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan, yang sangat membuat dia menderita. Hartanya yang habis, dan untuk itu Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia katakan terpujilah Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam hal itu Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Saudara, istrinya pun dalam penderitaannya, istrinya pun mengejek dia. Masihkah kamu mau bertekun dalam kesalehanmu? Dan untuk itu pun Ayub dapat memberi jawab. Ayub katakan, apakah kamu mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak bisa menerima yang buruk? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan teman-temannya pun menasehati Ayub, tetapi juga banyak salah menilai tentang Ayub. Sehingga dikatakan mereka seringkali menasehati dan menegur Ayub karena menganggap segala yang Ayub alami itu akibat dosa. Dan tentang hal itu, saudara, Ayub banyak juga bersoal jawab dengan teman-temannya. Bahkan dalam penderitaan seperti itu dapat dikatakan iblis pun salah menilai tentang Ayub. Iblis pun menyatakan, karena Tuhan memberkati maka dia setia. Tapi coba Tuhan izinkan semuanya diambil dan dia dipukul, maka dia akan menyangkal Tuhan. Tetapi dalam hal itu pun salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang teman-teman Ayub itu Allah katakan dalam ayat pasal 42 ayat ke-7, kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tuhan melihat bahwa Ayub sungguh-sungguh menjaga kehidupannya, persekutuannya dengan Tuhan. Dan memang ada banyak sekali perkataan-perkataan Ayub yang menunjukkan bahwa dia pun ada dalam satu keadaan yang kecewa, dia pun ada dalam satu ketidakmengertian, tetapi setiap hal dia selalu bawa itu kepada Tuhan. Karena persekutuannya dengan Tuhan yang begitu dekat, kedekatan Ayub dengan Allah membuat apa saja yang terjadi dalam hidupnya, dia percakapkan dengan Allah. Kepedihannya, ketidakmengertiannya, sehingga kalau kita melihat dalam kitab Ayub ini, ada begitu banyak percakapan Ayub dengan Allah, dan keterbukaan hatinya, dan keterbukaan mulutnya yang dituliskan dalam kitab Ayub ini, dengan apa adanya. Itulah yang justru merupakan kejujurannya di mata Tuhan, kejujurannya dalam pengertiannya tentang Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan jawaban kepada Ayub.
Saudara, silakan kita baca dalam kitab Ayub ini, dan kita akan melihat bagaimana percakapan dan ungkapan-ungkapan Ayub selalu mengalami atau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ayub mendapatkan jawaban dari Tuhan atas setiap pertanyaan, bahkan penjelasan apabila ada pernyataan-pernyataannya yang salah tentang Allah. Dan saudara, ini hal yang luar biasa. Bagaimana ketidakmengertian kita dijawab. Bagaimana pertanyaan kita dijawab. Keterbukaan kepada Tuhan adalah satu kejujuran. Sering ada pikiran-pikiran yang salah, ada pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, tetapi kita tidak menerima jawaban karena kita tidak percakapkan itu kepada Dia. Kita tidak terbuka. Apakah karena kita malu atau kita mungkin merasa takut bersalah? Tetapi sesungguhnya keterbukaan kita dengan apa adanya, pertanyaan, bahkan kesalahan pun akan menjadi nyata. Kalau kita tidak memahami Allah secara benar, ketika kita bertanya kepada Allah, dan Allah akan menjawab semuanya, Allah akan menjelaskan semuanya. Saudara, satu kejujuran di mata Tuhan apabila kita terbuka kepadanya dengan kondisi kita yang sesungguhnya. Hati kita, ketidakmengertian kita tentang apa saja, khususnya tentang pengalaman hidup kita dengan Tuhan tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup akrab dengan Tuhan akan menikmati jawaban dan penjelasan-penjelasan dari Tuhan atas masalah yang sedang dia hadapi, atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang sedang dia alami. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara, dan hiduplah dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, membuka setiap kondisi kita, kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat, kita akan menikmati seperti Ayub. Kalau salah, kita sungguh berduka dan berkabung di hadapan Tuhan dan meminta ampun. Tetapi hal-hal yang merupakan pertanyaan yang dijelaskan oleh Tuhan mendatangkan rasa syukur dan membawa kita semakin mengenal Tuhan yang kita percaya. Sehingga kita pun akan mengungkapkan seperti Ayub. Kalau dulu hanya dari kata orang saja, maka sekarang aku sungguh-sungguh memandang Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, menuntun kita untuk semakin dapat mengenal siapa dirinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, dan Engkau senantiasa menyatakan diri-Mu untuk kami semakin mengenal Engkau. Kami berdoa baik untuk kami secara pribadi, untuk kaum keluarga kami, untuk semua saudara-saudara kami seiman lainnya. Kami rindu Tuhan, Engkau membawa kami masuk dalam pengenalan yang semakin dalam tentang diri-Mu, Allah yang kami percaya. Dan biarlah kami semua juga semakin hidup dekat dengan Tuhan dan semakin menjalin hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan, sehingga apapun juga membuat kami semakin jelas. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong lagi hidup kami hari ini. Permuliakan diri-Mu Tuhan, untuk kami terus mengalami kehidupan sebagai saksi Tuhan yang menyatakan siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati juga pekerjaan Tuhan hari ini, dan berkati semua pergumulan kaum keluarga kami juga, supaya Tuhan kembali melawat lagi dan menyatakan diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.